Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya kepada teman-teman semua ya. Saya meminta maaf jika ada banyak kesalahan dalam saya membuat video ya. Nah oke, di video kali ini saya udah nggak lama upload ya, jadi saya punya beberapa kesibukan. Itu, saya belum bisa, membuat video ya. Nah, baru hari ini saya bisa buat video. Nah, di video kali ini kita akan, ngebahas yang ringan-ringan aja dulu ya. Jadi kita nggak bikin project berat dulu. Nah, jadi di sini, eee, kita akan bahas IC PCF 8574 ya. Nah, kenapa saya membahas IC ini? Karena IC ini nanti banyak sekali akan kita gunakan di, projek-projek yang akan mendatang mungkin ya. Kenapa? Karena kita akan, menggunakan projek banyak, menggunakan controller ESP mungkin ya. Karena, eee, kita akan, terhubung ke internet nantinya di projek-projek berikutnya. Jadi, saya menjelaskan IC PCF 8574. Nah, sebenarnya kalau kalian familiar dengan LCD I2C ya, nah itu I2C-nya itu menggunakan IC PCF 8574 gitu ya. Nah, kemudian, pertama kita, kenalan dulu ya sama IC PCF 8574. Nah, IC PCF 8574 itu simpelnya adalah IC expander input ataupun output. Jadi di mana kita bisa, mengeset atau, membuatnya, sebagai input ataupun output di program gitu ya. Dengan komunikasi hanya 2 pin yaitu, SDA dan SCL ya. Atau kalau kalian mau, pakai interrupt ya bisa pakai pin INT-nya ya, kemudian masukkan ke pin, interrupt pada controller gitu ya. Nanti dia akan membaca secara, eee, interrupt gitu ya atau tanpa ter eee, terganggu gitu ya. Nah, kemudian untuk sejarah singkatnya ya, IC PCF 8574 ini itu, sudah ada pada era tahun 90-an ya. Ini saya sambil baca skrip aja ya, karena saya nggak mau nanti banyak kesalahan, yang saya ucapkan ya, karena selama ini saya, kalau ngejelasin nggak baca skrip ya, jadi mungkin nanti ada beberapa, yang salah, jadi saya sambil baca aja. Nah, kenapa, sekarang masih ada ya, karena pertama itu, simpel ya penggunaannya, kemudian juga murah dan juga, eee, itu banyak dibutuhkan di dunia elektronik gitu ya, yang membutuhkan pin expander gitu ya. Jadi kita bisa memakai, IC PCF 8574 ini itu sebagai pin tambahan. Nah, kemudian untuk, spesifikasinya itu pertama ya, dia memiliki 8 pin untuk, input ataupun output yang kita bisa set sekali lagi di programnya gitu ya. Nah, kemudian, tadi ya, protokolnya menggunakan I2C, kemudian untuk, tegangan, itu bisa tegangan untuk menghidupkan IC-nya ya, itu bisa di 2,5 sampai 6 volt. Nah, berarti cocok ya kalau misalnya kita menggunakan 5 volt bisa, atau kita kalau pakai ESP gitu menggunakan 3,3 volt juga bisa gitu ya. Nah, kemudian, itu, IC-nya cukup lemah ya kalau digunakan untuk, output ya. Jadi makanya kita, bisa mengkomunikasikan dengan relay misal ataupun dengan lainnya gitu ya, MOSFET ataupun lainnya. Nah, karena arus yang keluar itu hanya 25 miliampere. Kalau saran saya, kalau kalian mau membuatnya sebagai output, itu bisa nanti, untuk aktifnya itu dibuat low gitu ya. Jadi, dia nggak terlalu
memakan daya yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau kalian buat low, kan dia nggak ngeluarin ampere ya gitu ya. Nah, jadi, kalau dia high, nah nanti dia akan, dalam keadaan mati gitu ya, tidak menyalakan apapun. Nah, nanti kita bahas lah. Oke, kemudian, bentuknya ya, itu ada 2 macam ya, atau ada 2 tipe. Ada yang deep ya seperti ini, kelihatan nggak? Nah, seperti ini ada kakinya ya. Nah, deep 16 seperti ini. Nah, kemudian juga ada yang bentuknya SMD seperti ini. Nah, SMD. Nah, kalau deep ini cocok untuk penggunaan, di breadboard ya. Jadi kalau kalian mau uji coba sebelum kalian membuat PCB, itu bisa menggunakan, IC deep seperti ini ya, model deep. Nah, jadi enak tinggal tancap doang di breadboard. Nah, kalau kalian masuk ke inian apa, kalian mau buat alat gitu ya, buat PCB. Nah, yang SMD ini cocok digunakan, ya untuk di PCB karena ukurannya lebih kecil dan juga lebih ringkas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, spesifikasi selanjutnya itu alamat I2C-nya bisa diubah-ubah ya. Jadi dia memiliki 3 pin ya, A0, A1, A2. Nah, itu bisa diubah-ubah. Jadi kita bisa, eee, ke ground ataupun ke positif gitu ya. Nanti dia bisa berubah untuk alamat I2C-nya. Nanti kita praktek juga. Nah, oke, kemudian untuk, cara kerja IC PCF8574 ini, itu dia akan, mengirimkan data lewat I2C ya, dengan angka, biner ya. Jadi, kita bisa berkomunikasi secara langsung sih sebenarnya ya, menggunakan, library wire.h yang sudah tersedia pada Arduino gitu ya. Nah, itu kita mengirim angka biner di mana nanti, angka biner itu yang akan, menjadi patokan dari, pin-pin yang ada di IC tersebut gitu ya. P0 sampai P7 untuk sebutan pinnya gitu ya, kalau di ini, di kakinya gitu ya. Nah, kemudian nanti dari, perintah tersebut nanti akan di, eee, kondisikan gitu ya. Kalau misalnya kita mau write untuk menyalakan LED, maka dia akan menyalakan, atau kalau kita read ya nanti dia akan membaca gitu ya. Nah, kemudian untuk project-project yang biasa dipakai, IC PCF8574 ini ada banyak sekali ya, nanti juga kita bakal implementasikan. Pertama itu dia bisa, tadi ya kontrol LCD I2C, karena LCD itu membutuhkan banyak pin, jadi kita bisa kontrol hanya dengan I2C gitu ya, atau hanya dengan IC PCF8574 ini. Nah, kemudian, bisa juga untuk keypad matrix ya. Jadi di mana, keypad yang membutuhkan banyak pin, misal kalian keypad, 4x4 ya, itu kan membutuhkan 8 pin minimal ya. Nah, itu bisa di, cover dengan IC PCF8574 ini ya. Jadi nanti kalian hanya membutuhkan I2C aja ya tanpa memakai pin lain gitu ya. Nah, kemudian untuk, memonitoring banyak sensor ya. Nah, seperti itu, jadi kita bisa, banyak sensor kita bisa baca ya dengan IC tersebut. Nah, kemudian kita bisa buat home automation untuk menyalakan relay itu juga bisa ya. Nah, kemudian juga, eee, membuat untuk pin, port expander lainnya gitu ya. Nah, kemudian untuk kelebihan IC PCF8574 ini, pertama dia hemat pin ya. Jadi kalau kita pakai banyak IC PCF8574 ini, itu kita hanya perlu 2 pin aja, SDA dan SCL. Nah, kalau pengen pembacaan interrupt itu bisa tambahkan lagi pin interrupt. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kedua harganya murah ya, sekitar, 10 sampai 15 ribuan lah ya, untuk satu IC gitu ya. Nah, kemudian gampang dipakai ya karena, eee, tutorialnya banyak ya di internet ya. Nah, nanti juga saya akan, ini ya, kasih, contoh gitu ya penggunaan simpelnya gitu ya.
Nah kemudian, fleksibel ya. Jadi, kita bisa ubah itu sebagai input ataupun output. Karena ada beberapa IC yang bisa kita gunakan juga sebenarnya, tapi itu hanya sebagai output ataupun hanya sebagai input saja gitu ya. Jadi nggak bisa di-set, keduanya untuk input ataupun output gitu ya. Nah itu seperti IC, 74HC, 5 595 ya, 595. Kemudian kalau inputnya 74HC165 ya kalau nggak salah ya. Saya juga lupa-lupa ingat, nanti kita akan bahas, saya punya sih IC-nya ya. Nanti kita akan bahas lah yang, lainnya gitu ya. Nah kemudian, komunitasnya besar ya, jadi banyak sekali komunitas yang menggunakan IC PCF8574 ini sebagai, projeknya gitu ya. Nah kemudian, cocok buat IoT gitu ya, yang ingin mengendalikan, kontrol kontrol relay banyak gitu ya, bisa. Nah kemudian untuk keterbatasannya sendiri, itu ada juga ya. Pertama, nggak secepat pembacaan dari GPU langsung ya. Ya agak terasa lah ya, kalau misalnya kalian menggunakan GPU secara langsung pada controller, nah dengan, eee, menggunakan IC PCF8574 ini. Tapi nggak masalah lah, karena kita project juga nggak terlalu butuh yang cepat ya, kecuali kalian butuh yang, berapa mikrodetik gitu ya. Karena ini kalau masih, milidetik ya, kalau program kalian harus berjalan, milidetik itu mungkin masih worth it lah gitu ya. Tapi kalau udah sampai mikrodetik ya yang harus nggak boleh, pembacaannya terputus ya, nah itu, bisa dipertimbangkan lagi. Nah kemudian, kelemahan yang kedua itu ada, nggak ada PWM ya di pin tersebut gitu ya. Nggak ada juga, ADC ya untuk membaca analog ya. Jadi dia hanya digital aja teman-teman ya. Jadi pembacaan digital ataupun, penulisan digital gitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada PWM dan juga, analog, pembacaan, analog ya, analog ADC. Nah kemudian, current yang terbatas ya, jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan itu maksimal hanya 25 miliampere gitu ya. Jadi kalau untuk mengangkat beban, terus di bagian, ini di program kalian setel high, kemungkinan untuk menyalakan relay itu, sangat kecil ya. Jadi, nyalanya pun sangat ini ya, dayanya kurang kuat gitu ya. Nah maka dari itu, kalian jika menyalakan menggunakan IC ini saran saya tadi ya, beli relay yang active low. Jadi nanti kalian set dia sebagai active low supaya pengangkat bebannya nggak terlalu besar gitu ya. Nah kemudian, timing yang kurang presisi ya, jadi kalau misalnya menggunakan IC ini, kalau misalnya timingnya kurang pas ya, karena kan dia pembacaan, wire nih ya, di library I2C. Nah itu, sekitar 100, hertz ya. Nah nanti kalau timingnya kurang pas, nah nanti dia, eee, nggak berjalan gitu ya. Nah kemudian juga, butuh pull up ya, butuh pull up pada bagian SDA dan SCL-nya ya, itu sama aja sih semua, komunikasi antara SDA dan SCL itu butuh yang namanya resistor pull up ke PCC ya, 4,7K ya atau 4700 ohm. Nah oke, mungkin, begitu ya untuk penjelasan IC PCF8574. Nah di sini kita langsung, praktek aja ya untuk, bagaimana cara menggunakan IC PCF8574. Nah oke, di sini, saya sudah membuat, rangkaian simpel dari IC PCF8574 ya.
Jadi di sini saya menggunakan, Note MCU atau, ESP12F ya. Nah, kenapa saya menggunakan Note MCU ini? Karena biasanya kita membuat project menggunakan ESP8266 ini ya, atau Note MCU ini kekurangan pin gitu ya. Jadi saya menggunakan ini ya, untuk controllernya gitu ya. Nah, karena nanti kita banyak, project menggunakan, eee, Note MCU ini juga gitu ya. Nah, untuk yang lain bisa nggak? Bisa aja ya, untuk ESP32 misal kalau kalian tambahkan itu bisa juga, kemudian kalau, Arduino Uno Nano juga bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau, STM32 itu juga bisa ya, tergantung, pokoknya ada komunikasi SDA dan SCL-nya atau tidak. Kalau ada berarti bisa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada IC, PCF8574-nya ya. Kemudian di sini kita kasih, 2 buah, resistor ya, 4,7K. Nah, kebetulan di sini saya nggak ada ya, saya punyanya yang 10K ya. Nah, itu bisa juga digunakan sih, masih toleransi. Jadi toleransinya itu 4,7K sampai 10K ya, di, eee, datasheet-nya ya gitu ya. Tapi lebih bagus 4,7K gitu ya yang disarankan. Nah, kemudian di sini, ada beberapa LED ya yang saya gunakan untuk output-nya, dan kemudian ada beberapa, button atau tombol sebagai, input-nya nanti. Jadi kita akan buat, 4 pin sebagai input, 4 pin sebagai output. Nah, nanti menyalakannya, button ini misal menyalakan LED ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini, juga saya buat kabel ya, untuk, mendemokan nanti kita bisa berubah alamat I2C-nya dengan 3 pin ini gitu ya. Nah, untuk rangkaiannya sebagai berikut, oke. Nah, kemudian kita langsung coba praktek aja ya. Nah, sini kita tinggal hubungkan aja ke komputer ya. Nah, oke, di sini, ada beberapa contoh, sampel, program yang saya buat ya. Nanti kalian bisa download ya semua, di tab komunitas langganan YouTube. Nah, di sini pertama, kita akan cek untuk alamat I2C-nya terlebih dahulu. Nah, sini kita open, ini saya pakai Arduino 2.0 aja ya, Arduino 2. Nah, karena kebanyakan Arduino 2, tapi saya masih suka pakai yang versi lama sih ya, karena tampilannya lebih ini aja, lebih bagus aja ya. Oke, nah ini ada update nanti aja. Oke. Nah, di sini simpel aja ya untuk, pembacaan dari alamat I2C, itu kita memerlukan library wire.h, kemudian serial ya untuk, men-scan ya. Nah, kemudian pembacaannya seperti ini aja, nanti dia ngirim, ke, eee, I2C gitu ya, begin transmission address, nanti dia akan mencari. Nah, kemudian jika dia terjadi error, nanti dia akan menampilkan ini. Nah, kemudian, kalau misalnya nggak ada yang ditemukan, nanti dia akan print ini. Nah, kalau misalnya ada yang ditemukan, nanti dia akan print ini ya, ditemukan lalu, device dan juga ini. Nah, kemudian dia akan print, ininya apa, alamat I2C-nya gitu ya. Oke, kita langsung aja, upload di sini ya. Pilih tools, kemudian, pilih di sini ya, untuk ESP8266, kemudian pilih yang Note MCU ya. Nah, kemudian, pilih port-nya. Untuk port-nya di sini saya menggunakan di COM4. Oke, nah kemudian kita tinggal upload. Nah, kita tunggu hingga proses upload selesai. Nah, ini kita bisa tarik, nanti kita tinggal buka serial. Oke, kita tunggu dulu upload-nya sampai selesai.
Oke, proses upload udah selesai, kita tinggal buka serial monitor di sini ya, yang pojok kanan atas. Nah, kita sesuaikan boot rate-nya di sini, saya menggunakan 11.200 ya. Nah, bisa diperhatikan di sini, dia mulai pemindaian scan, kemudian perangkat I2C ditemukan, alamatnya 0x20 ya. Nah, seperti ini. Nah, dia ngecek setiap 5 detik sekali, karena di sini kita kasih delay 5.000 ya. Oke, di sini kalau kita coba ubah ya, misal di sini pin A0, A0 itu pin 1 ya. Nah, untuk pin IC-nya seperti ini ya. Nah, kita coba ubah ya untuk A0 ini ya, kita cabut, kemudian kita kasih positif. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Jadi berubah. Tadinya 0x20 jadi 0x21 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita cabut yang A2 misal. Nah, ke positif A2, A1 sorry. Nah, ke positif ya. Nah, nanti dia berubah lagi nih. Nah, jadi 0x23. Nah, begitupun kalau kita cabut yang A2 ke positif, nanti dia berubah lagi nih. Oke, nah jadi 0x27. Nah, itu biasanya yang digunakan di LCD I2C ya, 0x27. Jadi dia open semua, nggak ke ground gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ubah A0 ya ke positif, terus A2 ke positif, nah A1-nya kita buat ke negatif. Nah, nanti dia juga berubah. Tuh jadi 0x25. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa rubah-rubah ya. Kalau kalian mau buat seperti itu, kalian bisa pakai IC pull up lagi ya. Itu pakai 4,7K lagi di bagian ini ya, di bagian pin pengatur I2C ini ya, pengatur address ini. Nah, jadi kalian pull up, dia menggunakan resistor 4,7K ya ke positif. Nah, lalu nanti kalian buat untuk pin ya yang akan menghubungkan ke negatif. Jadi nanti kalau kalian mau ubah, tinggal disolder aja pin penghubung tersebut ke negatif. Nah, seperti itu. Sebanyak 3 biji. Nah, nanti bisa diatur seperti itu ya. Jadi kalian bisa atur secara langsung ataupun kalian bisa buat fleksibel gitu ya. Kalian bisa ubah-ubah sendiri gitu ya. Tergantung rangkaian kalian di PCB nanti gimana gitu ya kalau kalian mau buat. Nah, apakah mau alamatnya tetap aja atau mau diubah-ubah. Biasanya saya sih bikin diubah-ubah ya. Jadi nanti sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini saya ke negatifin aja semua biar alamat I2C-nya 0x20 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini 0x20. Oke. Nah, seperti itu untuk mencari alamat I2C. Sebenarnya ini nggak cuma bisa digunakan di sini aja ya untuk pencarian alamat I2C, bisa di LCD ya. Untuk mendeteksi LCD, karena kebanyakan project yang kalian buat biasanya nanya kenapa LCD-nya tidak tampil, kenapa eh, apa blank atau kenapa kagak nyala ya. Itu bisa kalian cek dulu alamat I2C-nya apakah dia sudah terdeteksi atau belum gitu ya. Dan apakah sudah sesuai atau belum dengan di program gitu ya untuk alamat address dari I2C-nya gitu ya. Nah, seperti itu untuk I2C scanner. Nah, kemudian di sini saya buat untuk sampel contoh secara langsung penggunaan menggunakan library wire.h untuk menyalakan LED gitu ya. Jadi kita sebenarnya sorry, ini kebuka yang versi 1.8. Bentar. Bisa sih kita buka yang ini aja versi 2 ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan library langsung wire.h untuk menulis, ini kita close aja, ke IC tersebut gitu ya. Nah, di sini seperti ini ya. Kita hanya menggunakan library wire.h ya. Kemudian di sini kalian set untuk ininya ya, untuk sebentar.
Nah, kalian set di sini untuk address yang kalian gunakan. Tadi saya menggunakan di 0x20 ya. Nah, kemudian di sini eh nah ini bisa kalian ubah, bisa kalian nggak ubah ya. Nggak perlu juga serial ini sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini eh dia akan menulis ya ke IC-nya itu untuk 0xFF, artinya high semua gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya buat untuk menyalakan semua LED karena sini kan sekali lagi saya menggunakan active low. Ya, jadi dia menyalakannya harus nge-write 0 ya, sedangkan FF ini dia menyalakan gitu ya. Nah, kemudian karena saya 4 pin aja di sini ya. Jadi yang diperlukan ini hanya 4 pin sebenarnya sini. Jadi saya menggunakan LED ini di pin P4, P5, P6, P7 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia ada letaknya di sini. Nah, karena di angka biner seperti itu ya. Jadi dia maju dari belakang ke depan gitu ya urutannya. Nah, kemudian di sini saya kasih delay 500 dan saya matiin hanya yang pin untuk LED-nya aja. Jadi saya buat high. Ya, itu saya buat satu semua. Nah, di komunikasi wire ini itu dia menggunakan hexa. Jadi kita harus converter dulu dari biner ke hexa. Nah, itu kalian bisa pakai apapun itu ya, alat converter di web banyak ya, web converter biner to hex ya. Nah, kita coba dulu upload ya untuk program yang ini ya, yang secara langsung kita bisa komunikasi melalui library wire.h-nya bawaan dari Arduino. Nah, nanti kita juga akan cek yang menggunakan library lain gitu ya. Oke. Nah, ini kita tunggu uploadnya selesai. Nah, oke. Sini uploadnya sudah selesai. Oke, dia nyala semua ya. Kenapa nih kok dia nggak mati ya? Harusnya dimati nih. Oke. Oke, dia nggak mau write yang ini lebih lama ya. Ya pokoknya pada intinya begitulah teman-teman ya. Jadi kita bisa me-write ya secara langsung untuk pin ini. Tapi saya nggak tahu kenapa ketika diuji cobakan lagi dia error ya. Oke, nanti saya akan cek lagi ya. Nanti mungkin saya benerin lagi. Oke, di sini udah berhasil ya. Saya menemukan kesalahannya di sini programnya. Jadi setiap kita bikin transmission, itu kita harus end transmission dulu, lalu kita baru bikin transmission lagi untuk menulis yang baru gitu ya, dan di end transmission lagi. Nah, ini udah berhasil, dia berkedip ya untuk komunikasi secara langsung melalui library wire.h. Agak rumit ya. Mending pakai library yang sudah disediakan aja untuk mengendalikan LED ini. Oke. Nah, memang agak sulit ya untuk komunikasi melalui wire.h ini karena kita harus menghafal bilangan biner ya, kemudian kita convert lagi ke hexa gitu ya untuk mengendalikan sebuah LED dan juga sebuah button gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang lebih simpel gitu ya dengan library yang sudah tersedia ya. Di sini saya sudah buatkan contohnya lagi ya, untuk library dari PCF 8574 ya. Nah, jadi kita bisa langsung kontrol itu sebagai input ataupun output gitu ya. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, jadi saya pakai library dari PCF 8574.
Nah, seperti itu. Nah, di sini saya set untuk button itu di pin P0, P1, P2, P3. Untuk LED itu di pin P4 sampai P7 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita setting untuk address dan juga pin I2C-nya gitu ya. Nah, kalau kalian pakai Arduino sebenarnya ini nggak perlu gitu ya. Ini tinggal dihapus saja seperti ini. Nah, di sini karena saya menggunakan ESP, jadi saya pakai jadi pin eh, pin SDA itu di pin 4 ya, atau GPU 4 ataupun di D2 ya. Nah, kemudian pin SCL itu di pin GPU 5 atau D1 ya. Nah, kemudian di sini saya set ya, itu untuk button sebagai input ya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman ya. Untuk di library ini, untuk input itu dia itu pembacanya harus high gitu ya. Kalau kalian pembacaan low nggak bisa karena dia defaultnya low. Jadi kalian harus set high untuk buttonnya gitu ya. Jadi kalau kalian pembacaan low dia nggak mau gitu ya, karena saya udah coba ya. Nah, ada sih library lain yang bisa digunakan ya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri nanti karena saya hanya buat sampel aja ya. Nah, kemudian di sini untuk LED saya buat sebagai output dan nyala pertama kali itu LED state. Di mana LED state ini saya buat tidak hidup. Nah, di mana hidup ini saya buat aktif low gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk di void loop-nya ya, saya baca ya, saya tampung nilai dari digital read dari button ya. Nah, di sini sama seperti pembacaan pada pin GPU Arduino gitu ya. Digital read gitu ya. Nah, cuman ada tambahan di sini PCF 8574 dot ya. Dot digital read, nah baru button seperti itu. Nah, di sini kalian bisa ubah sih namanya, nggak harus PCF 8574. Jadi kalian bisa ubah apa aja di sini ya. Nanti kalian juga bisa ganti di sini kalau kalian ubah yang di atas. Nah, kemudian di sini saya baca untuk buttonnya ya. Jika button statusnya high atau ditekan dan tidak last button state, artinya dia tidak bisa ditekan secara terus-menerus gitu ya. Dia ditekan sekali, nah dia merubah kondisi, nah sampai dilepas baru dia akan membaca kondisi lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak bisa dipencet terus gitu ya. Nah, sama untuk button 2, button 3, button 4. Seperti itu. Nah, ini saya bungkus melalui milis ya untuk debounce. Kenapa? Karena supaya pembacaannya tidak terlalu cepat ya. Kenapa nggak pakai delay aja? Ya, kalau pakai delay nanti kalian bisa menilai sendiri lah. Kayak saya tekan button 1, nanti saya mau tekan barengan itu nggak bisa. Nah, nanti kalian lihat sendiri ya perbedaan. Di sini saya upload ya, kita langsung upload di sini. Oke. Nah, jadi usahakan kalau kalian bikin program itu jangan banyak menggunakan delay ya. Jadi pastikan gunakan milis ataupun interrupt gitu ya. Kalau interrupt untuk program yang nggak boleh terganggu sama sekali. Kalau milis ya boleh masih terganggu, tapi masih dalam jangkauan yang sedikit gitu ya. Oke, di sini kita tunggu selesai upload. Nah, oke, ini upload sudah selesai ya. Nah, di sini saat saya tekan, misal saya tekan untuk button yang ini, nanti dia akan menyalakan LED yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya tekan lagi dia akan mematikan. Nah, karena dia mengubah status di sini, status LED. Kalau dia dari low, dia ke high. Nah, nanti dia akan menulis di sini. Begitu kan sebaliknya, kalau dia dari high, dia akan low. Nah, seperti itu. Nah, di sini lampu 2 akan push button 2 akan menyalakan lampu 2, push button 3 menyalakan lampu 3, push button 4 menyalakan lampu 4. Nah, di sini fungsi milis seperti ini. Kalau saya mau nyalakan 2 langsung sekaligus, nah dia bisa langsung. Kalau kalian pakai delay, kalian bisa membayangkan sendiri. Saya harus menunggu button 1 dulu ditekan. Nah, akhirnya bergantian gitu ya. Nah, bahkan di sini 4 button pun bisa langsung sekaligus.
Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu menunggu. Kalau menggunakan delay pasti menunggu gitu ya. Ini hanya program sampel aja lah. Nanti kalau, untuk pengembangannya kalian bisa kembangkan sendiri. Karena kita nanti banyak project menggunakan IC PCF 8574. Nah, seperti itu, kita matikan satu-satu bisa, kita nyalain 3 bisa. Nah, seperti itu. Matikan, nyalakan. Dan ini, sudah cukup cepat ya teman-teman sebenarnya ya. Kalau kalian, butuh project-project yang ini nih, saya cepet nih ya. Nah nah, sudah cepat ya. Nah, jadi kalau kalian membutuhkan project yang menggunakan IC PCF 8574, kalian bisa pertimbangkan ini ya. Nah, karena menurut saya kalau project-project saya itu menurut saya sudah cukup cepat ya segini tuh. Daripada kita kekurangan pin, lebih baik kita, mengakalinya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini hanya butuh 2 pin, ya bisa diperhatikan di sini. Hanya SDA dan SCL aja, tapi bisa mengendalikan, banyak input dan juga output seperti ini gitu. Bahkan kalian bisa tambah lagi gitu ya, untuk IC PCF 8574 ini. Kalian tinggal ubah, alamat I2C-nya aja. Nah, nanti kalian di program kalian tinggal tambahkan untuk, IC baru gitu ya. Definisi dari, IC baru di sini ditambahkan. Sorry. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sudah bisa mengendalikan button dan juga LED. Nah, seperti itu ya. Hanya dengan IC PCF 8574. Nah, oke, mungkin demikian video saya membahas tentang IC PCF 8574. Eh Gimana? Sangat powerful sekali kan IC ini. Jadi nanti mungkin kedepannya kita akan pakai di project-project, yang akan mendatang, project IoT gitu. Oke, demikian video dari saya. Sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.